Assalamualaikum, masih bersama Indrawati Taruna Channel. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran penataan produk dengan kompetensi dasar menganalisis komponen merek dalam atribut produk. Nah, merek merupakan kata yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Hampir setiap saat kita mendengarkan ataupun mengucapkannya. Nah, teman-teman, tahukah Anda asal mula merek itu? Kita akan membahasnya. Brand atau merek sebenarnya telah ada sejak masa yang sangat lama. Bahkan sebagian dari kita mungkin tidak akan menyangka brand atau merek berasal dari kata brand yang artinya to burn, membakar. Nah, istilah ini dipakai oleh bangsa Viking dari Skandinavia di Eropa Utara untuk kegiatan memberikan tanda bakar pada hewan yang mereka miliki sebagai bentuk kepemilikan hewan peliharaan. Nah, sejak itu, untuk membedakan kepemilikan barang seseorang, maka digunakanlah istilah merek. Selanjutnya, kita akan menengok atau menyimak beberapa pengertian merek menurut beberapa orang ahli. Di antaranya, dari Philip Kotler yang menyatakan bahwa merek adalah simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaingnya yang ada di pasaran. Nah, kemudian menurut Marty Neumeyer, merek itu bukan logo, merek itu bukan identitas, merek itu bukan produk. Menurut Marty, merek adalah perasaan seseorang tentang suatu produk, layanan, atau organisasi. Nah, lain halnya dengan Marty dan Philip Kotler, David Eker menyatakan bahwa merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan, baik itu berupa logo, kemasan, atau cap, untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Menurut Surahman, terdapat 6 tingkatan pengertian merek, antara lain yang pertama, atribut, memiliki kaitan dengan pengertian dari merek yang akan mengingatkan pada hal tertentu. Contohnya, merek BMW akan cenderung mengingatkan para konsumen atas sebuah produk mobil. Yang kedua, manfaat. Manfaat merupakan sesuatu atau nilai di mana hal ini cenderung berkaitan dengan manfaat fungsional, seperti halnya tahan lama, memiliki manfaat supaya tidak cepat membeli lagi. Kemudian yang ketiga, nilai. Merek memiliki keterkaitan dengan nilai produsen, seperti merek Mercedes yang sangat berkaitan dengan bergengsi, memiliki kinerja yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, budaya. Sebuah merek juga mewakili adanya budaya tertentu. Misalnya saya tadi contohnya Mercedes yang mewakili sebuah budaya Jerman yang sangat bermutu dan juga terorganisir. Yang kelima, kepribadian. Merek ternyata juga mewakili sebuah kepribadian tersendiri, seperti halnya Mercedes yang mencerminkan sebuah pemimpin yang karismatik dan kemewahan. Yang keenam, pemakai. Maksud dari hal ini adalah bahwa merek menunjukkan siapa pemakai dari kendaraan Mercedes tersebut, yang dalam hal ini adalah para diplomat ataupun eksekutif. Merek itu sendiri adalah sebuah pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atas apa yang saat ini ia tawarkan. Dalam komponen merek pada atribut produk, terdapat istilah yang namanya ekuitas merek. Nah, ekuitas merek ini merupakan seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama ataupun simbol yang mampu menambah atau bahkan mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik itu kepada pemasar atau perusahaan maupun kepada pelanggan. Nah, bagi pelanggan, hal ini menjadi tambahan informasi juga kepercayaan, serta meningkatkan pencapaian dalam tingkat kepuasan. Sedangkan bagi pemasar atau perusahaan, ekuitas itu dapat menyukseskan program pemasarannya, menambah konsumen baru, serta mempertahankan konsumen lama supaya tetap loyal. Nah, dalam ekuitas merek ini terdapat 4 dimensi.
Yang pertama ada dinamakan kesadaran merek atau brand awareness, yaitu kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. Nah, kemudian dimensi yang kedua yaitu persepsi kualitas, yakni menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas ataupun keunggulan yang ditawarkan oleh merek itu sendiri. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu asosiasi merek, yakni berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Sedangkan yang keempat yaitu loyalitas merek atau brand loyalty, yaitu komitmen kuat dalam berlangganan atau akan kembali membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa-masa yang akan datang. Sebuah brand atau merek akan memberikan berbagai janji yang pastinya hal ini sangat erat kaitannya dengan konsistensi, kepercayaan, ataupun harapan, hingga akhirnya menimbulkan atau memunculkan hubungan yang loyal baik antara pembeli maupun dengan penjual. Jadi secara umum merek itu sebenarnya memiliki tujuan, yaitu yang pertama merupakan alat promosi untuk menarik perhatian konsumen di pasaran. Kemudian yang kedua, menjadi identitas yang akan bermanfaat pada proses diferensiasi atas sebuah produk dengan produk lainnya di pasaran, sehingga akan memberikan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, mempertahankan citra produk dengan memberikan sebuah jaminan kualitas, keyakinan, dan juga prestise tertentu atas sebuah produk. Nah, kemudian yang keempat, tujuan pemberian merek itu yaitu sebagai alat dalam pengendalian sebuah pasar. Sedangkan yang kelima, memperkenalkan sebuah produk baru yang nantinya akan membantu dalam mendapatkan pelanggan baru ke depannya. Kemudian yang keenam, memberikan perlindungan hukum atas nilai istimewa yang dimiliki dari sebuah produk itu. Kemudian yang ketujuh, memudahkan para penjual dalam melakukan segmentasi pasar yang lebih baik dan lebih efisien. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan terciptanya sebuah inovasi produk yang akan mendorong konsumen melakukan berbagai keunikan demi menghindarkan adanya tindakan peniruan yang dilakukan oleh para pesaing. Nah, teman-teman sekalian, secara umum ternyata merek itu dibagi menjadi 3 jenis menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, antara lain. Yang pertama, merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang akan diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, ataupun badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kemudian yang kedua, merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya seperti Tiki, Garuda Indonesia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yaitu merek kolektif, merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jenis produk lainnya, seperti merek kolektif antara Pepsi atau Coca-Cola dengan Indocola, maka melakukan sama-sama kerjasama dengan membuat merek kolektif. Kemudian selanjutnya, karakteristik dari merek itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, merek itu harus mudah dibaca, mudah dieja, dan mudah untuk diingat. Yang kedua, bisa beradaptasi atau melakukan sesuatu tentang karakteristik produk barunya. Kemudian yang ketiga, dapat mengingatkan sesuatu tentang karakteristik produk dan kegunaannya. Kemudian yang keempat, bisa didaftarkan dan dilindungi hak patennya.
selanjutnya, menurut Rangkuti, bahwa sebuah merek biasanya mengalami beberapa fase atau tahapan perkembangan, meliputi antara lain. Yang pertama, fase produk yang tidak memiliki merek. Nah, pada tahap ini produk dikelola sebagai komoditi sehingga merek hampir tidak diperlukan. Nah, pada kondisi ini sangat mendukung apabila permintaan lebih banyak dibandingkan dengan pasokan. Biasanya dalam sistem perekonomian itu dinamakan bersifat monopolistik. Contohnya beras murah. Jadi di sini produk yang tidak memiliki merek. Contohnya beras murah, BBM ataupun obat generik. Kemudian fase yang kedua yaitu merek yang dipakai sebagai referensi. Nah, pada fase ini sudah terjadi persaingan tapi belum begitu ketat. Tujuannya agar produk yang ia hasilkan memiliki perbedaan dari produk perusahaan lain. Jadi intinya di situ ada pembeda antara produk yang dimiliki oleh perusahaan yang satunya dengan perusahaan yang lain. Contohnya sepatu olahraga, sepatu kantor, dan lain-lain. Kemudian fase yang ketiga yaitu merek sebagai personality, di mana pada tahap ini diferensiasi antar merek berdasarkan atribut fungsi itu masih sulit dilakukan. Nah, di sini perusahaan harus melakukan tambahan nilai personality. Jadi ada produknya kemudian lebih menambahkan lagi nilai-nilai personality pada masing-masing merek. Contohnya misalnya merek yang digunakan itu sabun mandi, ada nilai personality-nya sabun mandi kesehatan, sabun mandi kecantikan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, fase keempat yaitu merek sebagai simbol atau ikon. Nah, pada tahapan ini merek itu sudah menjadi milik pelanggan. Nah, pelanggan akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam mengenai merek yang ia gunakan. Nah, di sini pada umumnya merek itu masuk pada tahap yang bersifat luas atau bersifat internasional, dan pelanggan akan menggunakan merek ini untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan jati dirinya, seperti misalnya produk rok Marlboro. Kemudian yang kelima, tahapan merek sebagai sebuah perusahaan. Nah, iklan pada tahap ini memiliki identitas yang sangat kompleks dan tentunya bersifat interaktif. Nah, di sini pelanggan dapat dengan mudah menghubungi merek karena merek perusahaan tersebut merupakan wakil perusahaan atau dapat dikatakan merek sebagai perusahaan. Contohnya misalnya Microsoft Software, di mana pelanggan dapat berkomunikasi langsung setiap saat melalui internet dengan perusahaan. Nah, kemudian fase yang keenam, merek sebagai kebijakan moral, bahwa terdapat beberapa perusahaan yang telah berada pada tahapan ini, yang telah mengoperasikan kegiatannya secara transparan, jelas, dan tidak ada yang ditutupi secara etika bisnis, sosial, maupun politisnya. Contohnya adalah iklan Body Shop ataupun Benetton. Nah, itulah beberapa yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian tentang menganalisis komponen merek sebagai atribut produk. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.